Langsung aja dia potong kelapa Ibu Sri menggunakan pisau tersebut, sampai terpisah antara kelapa dan badannya. Firman langsung memasukkan kelapa Ibu Sri tadi ke dalam rebusan air itu. Sambil menunggu kelapa Ibu Sri matang ya, kemudian dia pun kembali memisah-misahkan bagian tubuh Ibu Sri yang lainnya. Oke, jadi ya, thanks yang udah nonton video ini sampai selesai. Jadi kisah yang akan kita bahas kali ini cukup mengerikan ya, yang mana kisah ini terjadi dikarenakan persoalan sakit hati seorang pembantu terhadap majikannya. Sakit hati yang udah terpendam lama ya, lama-lama bakalan meledak, hingga akhirnya ya tragedi ini pun harus terjadi. Lalu ya, tersangka juga dengan teganya memisah-misahkan bagian tubuh sampai yang merebus kelapa majikannya tersebut. Ngeri nggak tuh? Oke lah, bagaimana selengkapnya tentang kisah ini? Langsung aja kita bahas di kotak peti. Jadi ya, ada sebuah keluarga yang tinggal di komplek perumahan Cipta Geraha, tepatnya di Jalan Gunung Batu, Sukaraja, Cicendo, Bandung. Yang mana ya, keluarga ini terdiri dari pasangan suami istri, sang suami bernama Ronald Alimudin, dan juga istrinya tuh bernama Sri Magdalenadi. Juga anak sematawayang mereka yang bernama Retno. Keluarga mereka cukup harmonis tuh, meskipun ya sang suami yaitu Ronald menderita stroke. Tapi sakit yang diderita Ronald gak ngurangi rasa cinta dan kasih sayang istrinya yaitu Sri. Walaupun ya Ronald gak lagi menghasilkan pendapatan, tapi Sri bisa melapangkan hatinya dan juga ya jadi tulang punggung keluarganya tuh. Yang mana dia bekerja sebagai sekretaris di salah satu PT yang ada di sana. Dan buat nambahin penghasilannya, Sri juga sampai buka sebuah warung sembako yang ada di depan rumah mereka. Jadi Sri yang tahu kalau dia nggak akan bisa ngerjain semuanya sendiri, lalu ya akhirnya memperkerjakan pembantu rumah tangga buat membantu jaga suaminya dan juga bantu pekerjaan di rumah, hingga jaga warungnya tuh. Jadi pembantu ini bernama Ida Farida dan juga seorang pemuda yang bernama Firman Syahuda, yang bisa dipanggil Firman. Jadi Firman ini ditugasin ya buat ngerawat Pak Ronald, juga bantuin jaga warung sembako tuh, dan kerja dengan cara menginap di rumah itu. Kalau pekerjaan rumah lainnya ya, Ida yang ngerjain semua itu. Jadi Ida ini ART yang model nggak nginep gitu. Dia mulai kerja jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Ya kayak cuci baju, cuci piring, masak, ya gitulah pekerjaan ART pada umumnya. Pada saat itu ya, Sabtu 30 Agustus 2008 pagi, rutinitas Firman ya berjalan seperti biasanya. Dia sudah bangun di pagi hari untuk mengurus Pak Ronald. Dan Ida juga datang tepat waktu. Jam 6 pagi langsung mulai mengerjakan tugas-tugasnya tuh. Ibu Sri juga di saat itu nganterin Retno anaknya berangkat ke kantor menggunakan mobil tepat jam 7 pagi. Ibu Sri juga ada niatan buat sekalian aja dia beli kebutuhan buat ngisi warungnya. Hingga cuma ada Pak Ronald dan juga kedua pembantunya tuh di rumah itu, yaitu Firman dan juga Ida. Dan di saat itu, sekitar jam 9 pagi, setelah pekerjaan mereka agak senggang ya, Firman mendekati Ida sambil nanyain tuh tentang kerjaannya Ida. Sampai topik pembicaraan mereka mulai beralih ke masalah gaji, bre. Ya mulai curhat-curhat gitulah. Di saat itu Firman mulai nanya ya sama Ida. Mbak Ida udah naik gaji belum? Kurang lebih Firman bertanya seperti itu. Belum, Man. Ida pun menjawab. Gajiku juga masih 500.000. Dan lagi ya, aku nggak bisa berhenti kerja, Mbak. KTP sama ijazah asliku ditahan sama Ibu Sri. Juga ya kerjaanku di sini 24 jam, Mbak. Kurang lebih seperti itulah Firman berkata. Singkat cerita, mereka pun balik lagi tuh buat kerja, hingga waktu nggak kerasa, udah jam setengah 11 siang. Ida berpamitan sama Firman, kalau dia mau pulang cepat, karena mau nemuin bapaknya yang baru aja datang dari Garut tuh. Dan dia juga udah izin sama Ibu Sri, yang akhirnya ya Firman di situ mengiyakan. 1 jam kemudiannya, setelah Ida pulang, Ibu Sri pun datang, setelah berbelanja keperluan warung dan rumah. Jadi ya Firman langsung aja bantuin Ibu Sri angkat-angkat barang, yang kemudiannya dia letakkan ke dapur dan sebagian lagi di warung. Setelah semuanya selesai, Firman di saat itu langsung menghampiri Ibu Sri dan ngomong tuh kalau dia mau pinjam uang sebesar 5 juta. Tapi ya Ibu Sri nggak keberatan tuh soal itu dan langsung ngasih uang sejumlah yang Firman butuhin. Sambil Ibu Sri ngasih uang ke Firman, dia nanyain tuh Ida kemana. Firman pun menjawab kalau Mbak Ida udah pulang. Dan di saat itu ya Ibu Sri langsung kaget.
Dan dia bilang ke Firman. Kenapa diizinkan? Firman yang kebingungan dan bilang ke Ibu Sri kalau katanya Mbak Ida udah izin sama Ibu Sri. Padahal ya sebenarnya Mbak Ida belum izin tuh sama Ibu Sri. Dan kejadian omelan itu pun semakin melebar deh. Sampai-sampai Ibu Sri berkata kalau permen di warung sering hilang. Yang padahal ya Firman selalu menggantiin tuh permen yang udah hilang di warungnya. Malah Firman juga lanjut diomelin lagi masalah kalau dia sering telat ngasih obat ke Pak Ronald suaminya. Padahal ya Firman udah bener dalam pekerjaannya ngurusin Pak Ronald. Lalu dengan wajah yang jengkel, Ibu Sri jalan masuk ke kamarnya. Setelah omelan itu ya, akhirnya Firman gak bisa nahan lagi tuh sakit hatinya. Yang udah dia tahan-tahan karena ya hampir setiap hari Firman ini diomelin sama Ibu Sri tuh. Dia berpikir kalau Ibu Sri gak pernah tuh ngehargain semua yang udah dikerjainnya. Padahal ya, kerjaan dia di saat itu 24 jam. Dan dianggapnya ya, Firman ini kerja tuh kayak nggak bener aja gitu. Hingga di saat itu, hati Firman pun udah penuh sama dendam. Dan pikirannya mulai berencana untuk melampiaskan semua sakit hatinya. Sampai ya tiba waktunya dia melakukan aksinya. Kemudian di saat itu ya, Ibu Sri lagi duduk-duduk santai di ruang tengah. Sambil meminum secangkir teh yang dia buat. Dan tanpa pertanda sedikit pun, kemudian ada sebuah benda tumpul yang menghantam kelapanya Ibu Sri itu. Dan ternyata hantaman tersebut dari belakang. Sambil cairan merah muncrat keluar, dia mulai melihat ke arah belakang. Ternyata ada Firman yang tangannya sambil menggenggam sebuah kunci Inggris. Lalu ya Firman melanjutkan aksi hantaman tersebut sampai beberapa kali tuh. Hingga beberapa saat kemudian terdengar tuh suara bel. Yang mana ya itu adalah suara bel yang digunakan oleh Pak Ronald untuk memanggil Firman. Dan bergegaslah Firman berjalan ke arah Pak Ronald sambil menyembunyikan kunci Inggris di belakang badannya. Dan di saat itu ya Ronald nanya sama si Firman. Kenapa man seperti ada suara-suara ribut? Kemudian Firman menjawab, Jika tidak ada apa-apa pak. lalu Firman lanjut bertanya kepada Pak Ronald. Apa Pak Ronald mau cepat sembuh? Lalu dibalas oleh Pak Ronald dengan jawaban, Ya man, tentu saja mau. lalu kemudian tanpa belas kasihan, Firman langsung mengambil kunci Inggris yang dia selipkan di belakang badannya, dan kemudian ya langsung menghantamkan kunci Inggris itu ke kelapa Pak Ronald beberapa kali, hingga kelapa Pak Ronald berbentuk sangat mengerikan. Cairan merah juga keluar mengucur membasahi lantai dan tempat tidurnya. Lantas, Firman langsung menyeret tubuh Pak Ronald ke dalam kamar mandi tuh. Jadi ya Firman ini belum puas sampai di situ. Akhirnya dia pun kembali menghampiri Ibu Sri yang udah nggak berdaya. Kembali lagi dia menghantam tubuh Ibu Sri menggunakan kunci Inggris tadi. Lalu dia seret Ibu Sri ke kamar mandi belakang dan dia lucuti pakaiannya. Lalu dia kembali lagi membawa kain pelan dan bersihin tuh lantai dari cairan merah milik Ibu Sri. Dan beberapa saat kemudian ya, terdengar ada suara bel yang berasal dari warungnya. Kemudian Firman langsung bergegas mencuci tangan dan beranjak ke warung. Dia layanin dulu tuh pembeli. Lalu balik lagi tuh ke kamar belakang sambil membawa pisau potong daging. Kalian tahu kan tajamnya kayak apa pisau ini? Langsung aja dia potong kelapa Ibu Sri menggunakan pisau tersebut. Sampai terpisah antara kelapa dan badannya. Beberapa saat kemudian terdengar lagi tuh suara bel dari warungnya. Dan Firman pun langsung bergegas cuci tangan lagi dan jalan lagi ke warungnya. Dan kembali melayani pembeli. Setelah dia melayani pembeli, lalu balik lagi dia ke arah dapur dan langsung merebus air. Lantas kalian tahu apa yang selanjutnya dia lakukan? Firman langsung memasukkan kelapa Ibu Sri tadi ke dalam rebusan air itu. Sambil menunggu kelapa Ibu Sri matang ya, kemudian dia pun kembali memisah-misahkan bagian tubuh Ibu Sri yang lainnya. Dan kemudian dia masukkan ke dalam sebuah ember tuh. Dan aksinya itu ya sampai terselak oleh beberapa pembeli. Hingga kemudian dia cek kembali rebusan kelapa Ibu Sri yang tadi. Ternyata sudah beberapa menit dia merebus ya, hingga sudah terlihat matang. Lanjut dia bawa lagi rebusan kelapa Ibu Sri yang sudah matang itu ke kamar mandi. Dia siramlah menggunakan air biar cepat dingin. Beberapa saat kemudian Firman kembali ke kamarnya dan berkemas. Dan gak lupa dia di saat itu mencari juga tuh KTP beserta ijazahnya yang disimpan oleh Ibu Sri. Tapi setelah dia cari-cari ya, dia gak nemuin di mana Ibu Sri menyimpan KTP dan juga ijazahnya. Jadi tuh ya, dia langsung aja tuh pergi dari rumah itu bawa ransel.
Dan gak lupa juga buat ngegembok pagarnya. Lalu sempat juga ya si Firman ini ditanyain sama security perumahan tuh waktu dia berjalan ngelewatin pos. Dan Firman cuma nunjukin tangannya ke arah jalan tanpa berucap satu kata pun. Singkat cerita, waktu itu anak Ibu Sri yang bernama Retno pulang tuh, tepat jam 6 sore. Dia heran kenapa kok pintu gerbang digembok, yang biasanya ya belum digembok, karena masih sore. Sehingga, dia lantas memanggil ibunya dan juga Firman. Tapi yang mana nggak ada jawaban tuh dari mereka. Dan akhirnya, karena dia khawatir ada sesuatu yang terjadi, Retno langsung meminta bantuan sama security dan warga sekitar. Dan akhirnya warga pun bisa masuk tuh ke rumah itu. Dan Retno diminta oleh warga buat tetap di luar rumah. Awal warga masuk ya normal-normal aja tuh, kayak nggak terjadi hal-hal ganjil gitulah. Sampai mereka membuka sebuah kamar mandi yang ada di dalam kamar Pak Ronald. Warga di saat itu langsung kaget melihat apa yang ada di hadapan mereka, yaitu ya jasad dari Pak Ronald yang berlumuran cairan merah, dengan bentuk kelapa yang udah nggak karuan tuh. Dan warga yang lainnya ya juga nemuin jasad dari Ibu Sri yang terpisah-pisah di dalam sebuah ember. Berikut juga kelapanya yang masih ada di dalam panci dan udah mateng. Ini yang dimasak Firman tadi nih. Yang kemudian ya, penemuan ini langsung aja dilaporkan ke polisi oleh warga. Dan polisi pun menanyain siapa aja yang tinggal di rumah tersebut. Yang mana ya, warga bilang kalau di siang hari harusnya ada 2 pembantu di rumah itu, yang bernama Firman dan juga Ida. Tapi ya di saat itu, Ida memberikan keterangan kalau dia sudah pulang duluan ke rumahnya sebelum Ibu Sri pulang. Hingga kecurigaan polisi pun condong ke arah Firman. Apalagi ya setelah pihak kepolisian menggeledah kamar Firman, gak ada tuh pakaian dan barang-barang Firman yang tersisa di kamarnya. Ini semakin menambah kecurigaan pihak kepolisian terhadap Firman. Di sisi lain, Firman yang udah mengira kalau dia pasti sedang diburu oleh pihak kepolisian, akhirnya ya bersembunyi di kawasan Situ Saguling, Cililin. Dan akhirnya dia juga ditangkap di lokasi itu. Dan kemudian ya dibawa ke kantor kepolisian untuk proses pemeriksaan. Setibanya di kantor kepolisian pun ya, dia diinterogasi tuh. Dan dia pun selalu menjawab dengan tenang semua pertanyaan dari pihak kepolisian. Dia pun di saat itu mengakui jika semua itu adalah perbuatannya. Dan dia pun bercerita mengapa dia bisa ngelakuin semua hal itu. Dan sekarang kita langsung bahas, kenapa dia bisa kerja di rumah Ibu Sri, dan akhirnya tragedi ini pun harus terjadi. Jadi, Firmansyah Hudaya yang kerap dipanggil Firman adalah anak sulung dari 3 bersaudara dan dia lahir di Bandung pada bulan Agustus 1985 tuh. Firman di kala itu ya cukup mendapatkan pendidikan formalnya, yaitu dia lulus STM. Dan sebenarnya Firman pada saat lulus sekolah, dia ingin sekali mencari kerjaan sesuai tingkat pendidikannya dan sesuai jurusan pendidikannya yang ada di STM-nya. Tapi ternyata dia gagal mendapatkan pekerjaan sesuai yang dia inginkan. Akhirnya mau nggak mau tuh dia bekerja di rumah Ibu Sri. Meskipun hanya menjadi pembantu, tepat pada bulan Oktober 2007. Sebenarnya ya, dia nggak suka sama pekerjaan itu. Pekerjaan yang harus merawat Pak Ronald, suami dari Ibu Sri. Dikarenakan Pak Ronald ini lumpuh akibat stroke. Lambat laun hubungan Firman dan juga Pak Ronald pun akrab. Malah hubungan mereka kayak halnya sahabat. Dan semua itu berbanding terbalik dengan hubungannya terhadap Ibu Sri. Yang mana ya, menurut Firman pekerjaannya cukup berat. Tapi gajinya hanya sebesar 500.000. Yaitu di tahun 2008 bre. Gimana menurut kalian? Malah menurut Firman ya, Ibu Sri kerap ngasih makan dia nasi sisa. Dan walaupun Ibu Sri seperti itu, Ibu Sri sering sekali Firman ini dikasih pinjaman uang. Menurut Firman, sudah selama setahun dia bekerja di rumah itu, tapi selalu saja dimarahi. Hingga akhirnya terjadilah tragedi cairan merah itu terjadi, tepat pada tanggal 30 Agustus 2008. Yang tadinya ya, dia mau memperbaiki mesin pompa air pakai kunci Inggris itu. Karena teringat semua omelan dari Ibu Sri, hingga akhirnya ya, kejadian itu pun terjadi. Lalu, sidang kasus pewafatan Pak Sutri atas nama Pak Ronald dan Ibu Sri digelar tuh pada November 2008 di Pengadilan Negeri Bandung. Dan jaksa penuntut umum atau JPU mendakwa Firmansyah Hudaya dengan pasal 34 KUHP pewafatan berencana dan menuntut hukuman penjara seumur hidup. JPU menilai karena ya Firman ini udah melakukan aksi yang sangat sadis, mewafatkan
dan juga memisah-misahkan tubuh majikannya tuh. Di sisi lain, pemakaman Pak Ronald dan juga Ibu Sri dilakukan sebelum adanya sidang ini. Dan akhirnya, tinggallah Retno, anak dari pasangan suami istri tersebut yang tinggal sebatang kara. Oke, itulah kisah yang udah kita bahas kali ini. Dan untuk tidak mengurangi rasa hormat terhadap korban dan juga keluarga, kita harus jadikan kisah ini pelajaran untuk hidup kita, agar lebih baik ke depannya, bre. Oke, cukup sekian. Gue Radek, see you in the next video.